Saya ngelihat taruna-taruna pelayaran lewat-lewat gitu di jalan Tentara Pelajar. Wah, keren banget nih. Jadi tertarik Boleh ya, nih, Bang? jadi tertarik. Jadi Halo sobat, selamat datang di podcast Cerita Taruna. Kembali lagi bersama saya Airin sebagai host pada episode ketiga kita kali ini. Sebelumnya kita kedatangan tamu hebat yang merupakan alumni dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kita sambut dengan hormat Abang Letnan 2 Laut ke Laut, Zulkarnain Ismail STRPAL. Halo Bang. halo. Ya. Boleh Bang, sebelumnya nih kita perkenalkan. Oke. Oke, baik, perkenalkan dengan kami Letnan Pelaut Zulkarnain Ismail, Sarjana Terapan Pelayaran PK 28A sebagai Kadif Napkom KRI Posepa di Lantamal 9 Ambon. Ya. Selain merupakan menjadi alumni dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Abang ini juga sedang bertugas menjadi TNI Angkatan Laut pada Lantamal 9. Ya, betul sekali. ya, Lantas Bang? Ambon. Betul. Oke. Jadi kalau boleh nih Bang, boleh nggak sih kita kulik sedikit-sedikit tentang Boleh dong. Abang pribadi Iya. kayak gimana? Nah, Silakan. Abang nih kan untuk menjadi abdi negara itu sebuah impian yang sangat amat diinginkan oleh orang-orang ya Bang. Iya, betul. Nah sebelum Abang mencapai di proses seperti itu, Abang nih pernah menempuh sebagai taruna pelayaran. Kenapa sih Abang bisa pilih untuk menjadi taruna pelayaran? Oke, jadi sebelumnya gini, saya lulus SMA tahun 2013. Nah, kemudian setelah itu saya mengikuti seleksi untuk masuk ke TNI Angkatan Laut, khususnya di program Akademi Angkatan Laut Taruna waktu itu. Jadi pada tahun 2019 situ mungkin bukan rezeki, jadi saya tidak lulus, tapi saya cita-citanya memang menjadi seorang TNI Angkatan Laut. Nah, kemudian sebelumnya saya daftar di SNMPTN, jadi sudah lulus undangan di Universitas Hasanuddin, tepatnya di jurusan Arkeologi Fakultas Sastra. Nah, jadi saya sempat kuliah 1 tahun di Universitas Hasanuddin, seperti itu. Berarti sebelum Abang Iya. masuk ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar nih untuk jadi taruna pelayaran, Abang ini sempat jadi mahasiswa juga ya Bang? Iya, sempat jadi mahasiswa. Berarti semester awal ya Bang? Nah, itu? semester awal. Nah, terus sehabis dari situ gimana sih Bang bisa kok tiba-tiba mau ke taruna pelayaran nih? Nah, jadi menarik juga. Jadi waktu itu saya ngelihat taruna-taruna pelayaran lewat-lewat gitu di jalan Tentara Pelajar. Wah, keren banget nih. Jadi tertarik Boleh ya, nih, jadi tertarik join ke PIP Makassar. Dan alhamdulillah pada saat itu lulus. Jadi saya menjalani pendidikan sampai dengan semester 8 sampai lulus tahun 2019 bulan September waktu itu. Berarti Abang di PIP Makassar nih kalau boleh tahu angkatan berapa Bang? Jadi saya angkatan 35, gelombang kedua. Oh, gelombang kedua. Iya. Nah, setelah menjadi taruna pelayaran nih Bang, kalau boleh tahu, ada nggak sih Bang yang Abang rasakan ketika Abang menjadi TNI Angkatan Laut tuh Bang? Entah senang sedihnya, suka dukanya. Suka dukanya ya. Kebanyakan suka sih kalau di angkatan laut. Iya, enak sih di angkatan Boleh laut. nggak sih Bang dijabarin nih suka dukanya seperti apa nih ketika Abang menjadi Kalau TNI Angkatan sukanya kita bisa di angkatan laut sebagai Kadif Navkom, Kepala Divisi Navigasi Komunikasi di KRI Posepa, saya sudah bisa menginjak beberapa daerah-daerah di Indonesia Timur. Contohnya di Jayapura, di Merauke, di Timika, di Sorong, di Ambon, Dobo, Ternate, dan lain-lain. Ini banyak iya, berkeliling di pulau-pulau Indonesia ya Bang? betul Ya? sekali. Keren sekali. Tapi Abang ini memang sangat menekuni tugasnya Ya, Abang yang menjadi TNI betul. Angkatan Laut. Nah Bang, Abang ini sebelum menjadi taruna pelayaran kan pasti ada tahapan-tahapan tesnya nih Bang. Ya, Sama betul. nggak sih Bang kira-kira sama ketika Abang mendaftar di TNI Angkatan Laut? Nah, menarik juga. Jadi sebelum daftar ke TNI, di sana hampir mirip sih, hampir mirip seperti ada seleksi administrasi. Nah, itu administrasi
mulai dari ijazah kemudian rapor dari SD sampai dengan kita lulus mendapatkan gelar sarjana terapan pelayaran. Berkas-berkas awal ya Bang, Ya, itu berkas-berkas dikumpulkan dikumpulkan semua. Jadi tidak boleh hilang. Jadi untuk rekan-rekan yang memang mau join ke TNI, semua berkas-berkas dari SD sampai dengan kita lulus itu harus disiapkan dan harus dijaga seperti sobat-sobat itu. bisa ya di taken note lah ya untuk Ya. berkas-berkas yang harus disiapkan kalau memang mau menjadi TNI. Kemudian setelah itu ada namanya seleksi kesehatan. Ya sebenarnya seleksi kesehatan hampir-hampir sama aja dengan seleksi di PIP Makassar. Ada seleksi kesehatan mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala nanti diperiksa. Jadi setelah seleksi kesehatan kita merangkak ke seleksi jasmani, kesamaptaan seperti itu. Jadi kesamaptaan sama ada push up, lari, pull up, sit up, renang, kemudian lari 12 menit ada, hampir sama dengan. Kurang lebihnya sama ya Bang ya, sama ketika menjadi taruna. Kemudian ada seleksi mental ideologi. Apa itu Bang? Nah, seleksi mental ideologi di sini ideologi kita yang di tes gitu. Jadi sebagai seorang prajurit TNI harus namanya di mental ideologi kita harus pro sama pemerintah. Nah, pro sama pemerintah semua kegiatan-kegiatan ataupun perencanaan dari pemerintah kita harus support seperti itu. Di PP Makassar juga seperti itu, kita harus support yang sudah direncanakan sama BPSDM Perhubungan. Kita harus tetap laksanakan. Kita tidak boleh memberontak, kritis, apalagi seperti itu kita tidak boleh. Tingkat kesulitannya berapa nih Bang kalau boleh dari 1 sampai 10? Ya tingkat kesulitannya ya 5 lah. Sedang-sedang. Sedang-sedang aja. Sedang-sedang. Jadi untuk apa tadi Bang? Mental ideologi. Nah, mental Mental apa ideologi. sih yang harus kita persiapkan nih Bang? Nah, di mental ideologi kita harus paham dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, khususnya sejarah TNI, pembentukan TNI, kemudian tugas-tugas TNI. Jadi kita harus sudah tahu. Kita mau jadi TNI, kita harus sudah tahu, oh kita mau jadi TNI harus tugas-tugasnya apa sih? Pekerjaannya apa sih? Seperti itu. Jadi sobat-sobat, berarti memang harus cari tahu dulu ya. cari tahu dulu sebelum daftar harus cari tahu dulu. Jangan sampai cuma masuk terus nggak tahu Nggak tahu apa-apa. Gitu Itu ya. dia. Kemudian kan ideologi Pancasila. Jadi kita harus menjunjung tinggi Pancasila dan G30 SPKI. Nah, itu penting juga. Jadi kita harus menolak yang namanya PKI seperti itu. Jadi kita harus menolak pemberontakan lah ya. Menolak pemberontakan. Tahapannya agak-agak rinci ya Bang ya untuk masuk seperti ke itu. angkatan. Setelah mental ideologi, seingat saya ya sampai situ. Nanti sudah tes di daerah, nah ada tes selanjutnya. Nanti setelah dinyatakan lulus tes daerah ada tes pusat. Nah tes pusat ini dilaksanakan di Jakarta, di Rindam Jaya. Nah di Jakarta di tes tesnya itu hampir sama yang ada di tes daerah, tapi cuma ditambah ada tes akademik dan tes psikologi. Psikotes. Psikotes. Nah, awalnya saya kan daftar administrasi di Kodam 14 Hasanuddin itu, saya belum tahu saya nanti jatuhnya ke matra laut, matra darat ataupun matra udara. Jadi tergantung dari tes psikologinya kita. Tapi saya sempat pikir Abang sendiri yang menentukan. Itu dia. Bukan saya menentukan. Saya nanti jadi TNI Angkatan Laut, Darat atau Udara. Jadi yang menentukan itu dari tes psikologi, hasil tes psikologi dan TNI sendiri yang menyeleksi seperti itu. Dapatnya di matra laut Jatuhnya di matra laut. Nah, kalau boleh tanya nih Bang, kan mungkin taruna pelayaran di luar sana mungkin ada juga yang punya mindset atau pikiran mau juga terjun di TNI seperti Abang. Kira-kira change-nya atau kesempatannya mereka nih untuk lolos menjadi abdi negara tuh berapa sih Bang kira-kira? Kalau berapanya sih saya nggak bisa, tapi besar kemungkinan bisa. Besar kemungkinan. Iya, besar kemungkinan bisa masuk. Jadi Jangan putus asa, jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa masuk ke TNI.
Seperti Membahas setelah ini nih Bang, kita kulas balik lagi, kita Ya. putar balik keadaan ketika Abang menjadi taruna pelayaran. Abang pernah nggak sih dulu Bang menjabat sebagai anggota resimen? Nah, ini juga kira-kira Ya. menurutnya adik saya bagaimana? Aduh, saya prediksinya apa ya Bang ya? Nggak mungkin yang sudah di atas-atas enggak? Nah, jadi waktu tahun 2018, waktu itu saya semester 7 menuju ke semester 8, saya dipercayakan menjadi komandan resimen. Wah, ternyata Komandan resimen. komandan resimen lagi Iya. nih wawancara ini Bang. Aduh. Nah, komandan resimen gelombang 50 waktu itu. Jadi ini juga menarik juga. Jadi sebelumnya saya menjadi komandan resimen, jadi sebelumnya itu saya sudah memiliki pengalaman-pengalaman menjadi pimpinan atau ketua. Jadi leadership itu sudah tertanam dari saya dari dulu. Jadi waktu mulai dari SMA itu saya sudah menjadi ketua harian organisasi Paskibra. Nah, kemudian Sudah banyak pengalaman ya Bang untuk jadi leadership. iya, jadi setelah itu jadi ketua harian, kemudian menjadi satu-satunya dari sekolah saya menjadi Purna Paskibraka Indonesia Kota Makassar. Keren banget Bang. Nah, setelah itu, setelah lulus, saya di luar pun, waktu saya di Unhas, saya menjadi ketua angkatan Fakultas Sastra waktu itu. Jadi anggota saya ada 400 sampai 500 orang. Nah, setelah itu, saya keluar, kemudian di luar organisasi itu saya jadi ketua Ikatan Remaja Masjid juga. Jadi di remaja masjid di daerah saya menjadi ketua juga di situ. Abang biasa memang kayaknya ya untuk Memimpin seperti itu. Jadi terbentuk dari situ sampai dengan jabatan terakhir di PB Makassar menjadi komandan resimen. Jadi sobat-sobat beliau ini ternyata komandan resimen juga nih sebelumnya Iya, di gelombang seperti 50 itu. ya Bang. Gelombang 50. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, sebagai komandan resimen nih, apa sih Bang yang paling Abang suka ketika pernah menjabat sebagai komandan resimen dulunya nih Bang? Yang paling suka itu ya paling apel. Apa itu Bang? Apel yang paling aku suka pasti apel, pimpin apel, suruh pusap gitu, senang gak tuh? Berarti Abang suka, maksudnya kayak suka mendisiplinkan Iya, taruna mendisiplinkan taruna, pelanggar betul. yang mungkin Iya, ada pelanggaran ya Bang ya. Pendapat Abang sendiri buat taruna-taruna yang suka buat pelanggaran tuh gimana sih Bang sebagai komandan resimen dulunya nih Bang? Kalau menurut saya sih nakal itu gak masalah sih kalau nakal. Yang penting nanti pas tuanya udah berhenti gitu loh. Masa muda Masih dimati aja. Tapi tetap harus disiplin, harus tetap belajar, terus ibadah, itu penting, itu ibadah, dan berbakti sama orang tua itu sih. Gimana caranya Abang ketika menjadi komandan resimen nih bisa mungkin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari cara Abang menjabat atau gimana Abang mencari anggota bawahan jajaran di bawah Abang atau seperti apa tuh gimana sih Bang caranya? Nah, kemarin itu kan waktu diseleksi itu saya sudah dibagi menjadi di bagian asisten pendidikan karena sebelumnya waktu semester 4 saya menjadi asisten pendidikan. Jadi dipercayakan kembali untuk menjadi asisten pendidikan. Tapi pada saat seleksi mungkin dari dosen-dosen, penguji waktu itu dan direktur, dia melihat ada sesuatu yang bisa disumbangkan untuk PP Makassar. Jadi di situ saya terpilih karena mungkin sebelumnya itu saya sudah memiliki pengalaman leadership. Luar biasa Nah, memang, jadi pengalaman leadership, jadi saya tahu yang mana yang tepat untuk taruna-taruna di PP Makassar waktu itu. Berarti ketika masa jabatannya Bang Zul sebagai komandan resimen pada angkatan 35 ya, 35 betul. Bang, gelombang 50 itu keren banget ya. Kalau boleh kasih pendapat nih Bang, ada nggak sih yang Abang lihat mungkin perbedaan dari ketika Abang menjadi taruna pelayaran sama taruna pelayaran pada saat masa kini nih Bang? Yang paling ini sih waktu itu
ini sih postur tubuhnya sih. Postur tubuhnya taruna-taruna sekarang sama dulu itu beda banget. Karena sekarang agak-agak lebih ini ya, agak lebih gemuk sedikit seperti itu. Nah, pengalaman lucu juga pernah sih kayak gini. Waktu itu, iya pernah lucu. Waktu saya pimpin apel. Wow, kenapa nih Bang? Nah, waktu pimpin apel, waktu itu saya kan jemur pakaian nih, jemur pakaian dinas. Terus belum kering, jadi setengah kering. Jadi pas saya pakai, saya tidak sadar kan, saya pakai Jadi masih setengah basah udah setengah basah deh. Jadi pada saat apel itu saya pimpin apel, mau bajuku itu udah setengah basah gitu loh. Jadi tarun-tarun lain, aduh kenapa dan ini bajunya setengah basah gitu loh, aduh. Ditegur nggak Bang tuh Bang waktu itu? Ya gimana ya, ditegur juga, malu juga, sempat malu, tapi nggak masalah. Jadi suatu apa ya Bang, pengalaman Iya, sendiri. Saya pengalaman. momen-momen lucu sendiri. Iya, banget momen ya lucu Bang sendiri. menjadi taruna Iya, pelayaran. betul. Bang sangat amat banyak nih Bang cerita-ceritanya Abang mungkin ketika menjadi taruna Iya, pelayaran betul. nih Bang. Kalau misalkan boleh Abang kasih motivasi atau saran buat sobat-sobat taruna di luar sana yang mungkin mau mendaftar menjadi taruna pelayaran atau bahkan lanjut seperti Abang di TNI Angkatan Laut, boleh Bang kira-kira dikasih? Oke, jadi bagi sobat-sobat sekalian yang mau daftar ke PP Makassar, ini di PP Makassar terbuka 3 jurusan ya. 3 jurusan, ada Nautika, Teknika, dan KLK. Jadi sebelum daftar, lihat dulu, ini Nautika apa sih? Teknika apa sih? KLK ini? Karena kadang juga begitu, ada rekan saya waktu itu, dia cuma nebak-nebak aja. Jadi salah jurusan. Iya, dia kan perempuan. Iya. Dia daftar Taruni di sini. Dia daftarnya Nautika. Dia nggak tahu itu Nautika apa sih. Dia asal pilih jurusan. Nah, setelah itu dia tahu, aduh berlayar, waduh. Kan maunya kan dia nggak mau berlayar seperti itu. Jadi dia maunya daftar KLK, malah daftar ke Nautika. Jadi sebelum salah pilih jurusan, kalian harus tahu dulu mau daftar di jurusan apa. Nah, Nautika itu dia nanti bisa berlayar, kemudian dia di bagian anjungan, di bagian atas kapal. Nah, kemudian ada jurusan Teknika di bagian mesin, dan KLK ini yang tidak berlayar seperti itu. Jadi jangan salah pilih jurusan kalau menurut pendapat sendiri dari Abang Zulkarnain ini ya Bang ya. Karena jurusan itu di Politeknik Pelayaran Makassar sangat amat penting dan berpengaruh di kedepannya nanti Ya, untuk betul masuk sekali. ke dalam dunia pekerjaan. Oke Bang, sebelumnya terima kasih banyak sudah datang dari jauh Iya. nih Bang untuk suka rela menjadi narasumber kita pada podcast Cerita Taruna episode kali Iya. ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Mungkin di kedepannya kita akan mengundang tamu-tamu yang pengalamannya nggak kalah banyak dari Abang Zulkarnain. Iya. Sekian, terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi.